selera itu tidak bisa dipaksakan. Selera itu permasalahan psikologis. Ketika seseorang sudah tidak selera, apapun makanan yang ada di hadapannya, makanan kesukaan, makanan mahal, dia tidak akan mau makan. Andi Academy, knowledge to inspiring nation. Permasalahan makan itu sebetulnya bukan hanya masalah gizi yang harus dipenuhi dengan cukup oleh anak, atau ragam jenis makanan yang harus dia sukai. Tetapi permasalahan makan itu juga menjadi bagian dari permasalahan perilaku yang bisa dikategorikan dalam permasalahan psikologis juga. Nah, ketika seseorang itu menolak makan, kita perlu menelaah lebih jauh permasalahan apa yang dihadapinya. Apakah karena secara kondisi kesehatan dia sedang tidak prima, anak sedang tidak enak badan, atau anak sedang memiliki permasalahan, sedang marah, sedang jengkel, atau anak sengaja melakukan itu karena dia ingin sesuatu dari kita. Atau karena dia tidak menyukai seseorang yang menemani dia makan. Nah, kita harus mencari tahu terlebih dulu alasan, permasalahan apa yang dibalik tidak mau makannya itu. Nah, bisa juga dia merasa asing dengan jenis makanan yang diperhadapkan kepada dia untuk dia makan. Dia tidak pernah tahu. Atau dia juga tidak melihat bagaimana orang menikmati makanan itu. Ya. Kalau kita bahas permasalahan picky eater dari sisi perilaku, kita harus melihat bagaimana dia bisa menyukai suatu makanan atau ragam jenis makanan yang baru, yang berbagai macam, kalau kita tidak mengenalkan anak secara perlahan atau bertahap. Tiba-tiba dia harus melihat makanan baru yang kita sodorkan di hadapannya dan dia harus makan itu semua. Nah, kita boleh menunjukkan kepada anak, kita bisa mencicipi. Ternyata enak loh dek. Masalah makannya, masalah perilaku ya. Ketika dia melihat bagaimana orang makan makanan itu dan dia menikmatinya, maka appetite atau seleranya akan timbul. Ini termasuk masalah psikologis loh Bapak Ibu. Coba lihat iklan-iklan makanan itu. Selalu ditunjukkan bagaimana orang menikmati makanan itu. Nah, ketika dia picky eater, artinya dia akan memilih makanan-makanan yang secara psikologis bagi dia itu aman. Karena dia udah tahu rasanya. Dan dia tidak harus berhadapan dengan tanggung jawab untuk menghabiskan. Nah, apakah kita memaksa anak untuk menghabiskan? Sebelum-sebelumnya, hari-hari selanjutnya harus habis sekian. Ini harus 1 piring penuh supaya kamu kelihatan gemuk nantinya. Atau apapun juga alasan kita. Sedangkan selera makan itu tidak menetap setiap hari. Seperti kita kan Bapak Ibu, kadang kita lagi males makan, kita sedang tidak berselera, atau kadang-kadang kita memang lagi pingin makan. Nah, demikian juga ketika kita menghadapi anak 9 tahun yang picky eater, kita cari tahu permasalahan psikologis apa di balik dia pilih-pilih makanannya. Ketika kita tahu anak ini adalah seorang yang personality-nya safe player, dia akan makan aja yang dia udah tahu rasanya. Nanti kalau dia sudah gigit satu cuil dan ternyata dia tidak suka, wah mama marah, saya harus menghabiskan semuanya. Daripada begitu, lebih baiklah saya tidak akan menyentuhnya. Anak ini sudah 9 tahun Bapak Ibu,
Dia sudah kelas SD, kelas 3 paling tidak. Sudah bisa berpikir, sudah bisa menimbang-nimbang, sudah bisa menganalisa. Lalu bagaimana masalahnya kalau dia hanya memilih makanan yang itu saja? Apakah kita menuruti dia sehingga secara kecukupan gizi dia kurang? Ya tidak. Kita mulai perkenalkan dia makanan-makanan yang baru. Jangan langsung beberapa macam, satu macam dulu. Kita coba, kita tunjukkan. Ternyata ini enak. Atau bila perlu, kalau anak usia SD kelas 3 itu pasti dia juga suka dengan tokoh-tokoh ya. Saya tidak tahu yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu, saya pernah nih nunjukin anak saya. Kalau mau kuat seperti Popeye, kita makan sayur bayam. Bayam itu ternyata enak loh. Bayam itu ternyata tidak pahit. Dicoba satu helai sayur bayam dulu. Ternyata enak. Atau sayurnya kita olah yang disukai anak. Misalnya digoreng, dibuat keripik. Nah, kemudian maju bertahap sayur yang lain. Kalau makan wortel itu mata kita bisa terang loh. Karena ayo kita googling bersama. Wortel itu mengandung zat apa saja? Vitamin apa yang menjadi unggulan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang ada di dalam wortel? Kita googling bersama-sama dengan anak. Saya pernah dapat cerita bahwa murid saya ketika habis diceritain bagaimana manfaat wortel itu, dia minta makan wortel 1 mangkuk penuh oleh ibunya. Nah, ketika anak ini sudah besar, sudah SD, kita bisa diskusi. Sehingga dia merasa makan itu bukan hanya terpaksa atau makan itu sebagai sebuah tugas. Tetapi makan itu ada manfaatnya bagi dia. Dan yang lebih penting, anak menikmati makan itu. Jadi kita tidak paksa dia, kita beri dia kelonggaran, kita encourage ya, kita semangatin dia untuk mencoba. Coba dikit dulu. Nanti kalau kamu tidak suka, nggak apa-apa nggak dihabisin. Atau 1 porsi kita bagi berdua yuk dek. Kamu dan saya. Atau 1 porsi kita bagi bertiga. Dengan ayah juga. Sedikit. Nanti kalau ternyata kamu suka, kamu boleh tambah. Tapi mama ingin kamu coba dulu. Coba. Ini enak loh. Ini adalah makanan favorit artis ini. Ini adalah makanan yang boleh juga kita bilang ini mahal loh dek, gitu ya. Karena anak usia segini dia sudah tahu. Dia sudah pegang uang kan untuk sebagai uang saku ketika jajan di sekolah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, masalah makan ini yang utama adalah bagaimana seseorang itu memiliki selera. Dan selera itu tidak bisa dipaksakan. Selera itu permasalahan psikologis. Ketika seseorang sudah tidak selera, apapun makanan yang ada di hadapannya, makanan kesukaan, makanan mahal, dia tidak akan mau makan. Dan sama seperti mencoba hal baru yang lain. Ketika kita ingin anak kita mencoba makanan yang baru dengan bertahap yang menarik, yang menyenangkan. Dengan demikian, saya yakin kita akan mulai mengenalkan anak makanan-makanan yang beragam satu demi satu, sedikit demi sedikit. Hingga satu saat anak kita akan menjadi seorang pekuliner sejati seperti kita. Ketika kita lihat makanan baru, kita termotivasi, kita terchallenge untuk mencobanya. Sehingga ketika 9 tahun dia picky eater, 19 tahun dia akan menjadi seorang pekuliner sejati.